angket dan psikologis. Angket atau kuesioner didefinisikan sebagai sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang dan faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden. Angket dan psikologi ini Bapak Ibu sangat digunakan dalam kegiatan bimbingan dan konseling agar bisa membantu guru dalam mengidentifikasi siswa-siswanya. Kita masuk ke slide selanjutnya ya Bapak Ibu. Dari rumusan pengertian angket dan skala psikologis di atas dapat dipahami dilihat dari bentuknya yang sama-sama tertulis. Memang hampir tidak ada perbedaan antara angket dengan psikologis. Akan tetapi jika dilihat dari segi aspek yang diungkapkan, atribut yang diukur, sifat jawaban, dan scoringnya, bisa dipahami bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara angket dan psikologis. Jadi benar ya Bapak Ibu, untuk angket dan skala psikologis ini ada perbedaan. Kita masuk ke slide selanjutnya ya Bapak Ibu. Kita masih ada beberapa materi lagi, semoga bisa terkejar hari ini ya. Kita akan memahami tentang slide selanjutnya. Data yang diungkap angket berupa data faktual atau yang dianggap fakta dan kebenaran yang diketahui oleh subjek. Sedangkan data yang diungkapkan oleh skala psikologis berupa konstruk atau konsep psikologis yang menggambarkan aspek kepribadian individu. Pertanyaan dalam angket berupa pertanyaan langsung yang terarah kepada informasi mengenai data yang hendak diungkap. Yang mengenai data atau opini berkenaan dengan diri responden. Nah, data yang diungkap ini Bapak Ibu itu data yang faktual atau data fakta, sehingga lebih cepat guru bimbingan konseling mendeteksi siswa mereka.
Kita masuk ke materi selanjutnya ya Bapak Ibu. Tahap-tahap penyusunan item angket. Justifikasi. Sebelum melangkah lebih jauh, peneliti perlu mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan teknik yang hendak digunakan, sebab tidak ada teknik pengumpulan data yang paling sempurna. Yang ada adalah sesuai atau tidak sesuai variabel subjek dan kondisi lingkungannya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam penyusunan item angket ya Bapak Ibu. Menentukan tujuan. Pada tahap ini, peneliti menetapkan tujuan khusus yang ingin dicapai melalui kuesioner tersebut. Tujuan tersebut hendaknya mendasarkan pada problem riset atau pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab melalui penelitian. Pertama, menulis pertanyaan atau pernyataan. Setelah peneliti menetapkan tujuan, hal yang harus dilakukan adalah menyusun pertanyaan atau pernyataan. Nah, jadi sebelum kita melakukan tindakan kuesioner, ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh guru bimbingan konseling Selanjutnya kita akan melihat kembali review item-item yang telah disusun. Setelah peneliti menyusun item, yaitu menyusun pertanyaan atau pernyataan, sebaiknya dilihat kembali apakah susunan kalimatnya sudah benar, bisa dipahami responden, dan cetakannya sudah benar atau belum. Pada tahap ini, menurut Milan 2001-20260 menyarankan agar peneliti bertanya kepada teman, kolega, dan orang-orang ahli untuk melihat kembali item-item yang telah disusun dalam problem yang mungkin muncul.
Kita masuk Bapak Ibu untuk menyusun format keseluruhan. Secara keseluruhan, kuesioner pada umumnya terdiri dari 1 pengantar, 2 identitas responden, 3 petunjuk cara memberikan respon terhadap item-item yang tersedia, dan beberapa petunjuk teknis yang lain. Setelah semua bagian tersusun dengan baik, sebelum kuesioner dikirim kepada responden yang sesungguhnya, sebaiknya peneliti melakukan pretest atau preliminar. Ini adalah format penyusunan keseluruhan untuk kuesioner ya Bapak Ibu. Atas dasar hasil tryout itu kemudian dilakukan perbaikan atau revisi, dan jika masih dipandang perlu, tryout ulang hingga mencapai bentuk final. Format akhir inilah yang nantinya akan dikirim kepada responden yang sebenarnya. Kita masuk ke slide selanjutnya ya Bapak Ibu. Menurut Azwar 2005 halaman 11 menunjukkan alur kerja dalam penyusunan skala psikologis sebagai berikut. Penetapan tujuan sedikit berbeda dengan penyusunan angket. Dalam menetapkan tujuan skala psikologis, menurut Azwar 2005 halaman 12 menyarankan agar pada tahap penetapan tujuan ini dimulai dari identifikasi tujuan ukur, yaitu memilih suatu definisi dan mengenali teori yang mendasar konstruk
psikologis, atribut yang hendak diukur. Nah, ini menunjukkan alur kerja penyusunan skala psikologis. Jadi, setiap alur seperti sosiometri, penyusunan psikologi itu ada semua alurnya ya Bapak Ibu. Kita masuk ke slide selanjutnya. Operasionalisasi konsep. Pada tahap ini, peneliti melakukan pembatasan kawasan atau domain. Ukur berdasarkan kontrak yang definisikan oleh teori yang bersangkutan. Pembatasan ini harus diperjelas dengan mengurangi komponen atau dimensi-dimensi yang ada dalam atribut termaksud. Maka skala akan mengukur secara komprehensif dan relevan yang pada gilirannya akan menunjang validitas isi skala. Pemilihan bentuk stimulan. Sebelum penulisan item dimulai, penyusunan skala psikologis perlu menetapkan bentuk atau format stimulus yang hendak digunakan. Bentuk stimulus ini berkaitan dengan metode penskalanya. Dalam pemilihan bentuk penskalaan, biasanya lebih tergantung pada kelebihan teoritis dan manfaat praktis format yang bersangkutan. Nah, itulah yang menjadi format dalam pemilihan bentuk stimulan. Penulisan item. Setelah komponen item jelas identifikasinya atau indikator perilaku telah dirumuskan dengan benar, lazimnya disajikan dalam bentuk blueprint dan bentuk tabel yang memuat uraian komponen-komponen dan indikator perilaku dalam setiap komponen.
Nah, penulisan item ini yang keempat perlu sangat digunakan Bapak Ibu guru sehingga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, lazim dan pelaksanaannya di dalam bentuk blueprint atau deparent ya Bapak Ibu. Review item. Review pertama, penulisan item sendiri. Yaitu dengan selalu memeriksa ulang setiap item yang baru saja ditulis. Apakah telah sesuai dengan indikator perilaku yang hendak diungkap, apakah juga tidak keluar dari pedoman penulisan item. Apabila semua item telah selesai ditulis, review kedua dilakukan oleh beberapa orang yang dipandang kompeten, ahli, expert, gentleman. Nah, ini adalah review item ya Bapak Ibu. Kita perlu mereview item yang dilakukan pada saat penulisan item. Kita lihat dulu sebelum diberikan kepada siswa. Kita lihat berdasarkan pedoman penulisan item ya Bapak Ibu guru. Uji coba. Tujuan pertama uji coba item adalah untuk mengetahui apa kalimat-kalimat dalam item mudah dan dapat dipahami responden sebagaimana diinginkan penulisan item. Reaksi-reaksi responden berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai kata-kata atau kalimat yang digunakan dalam item merupakan petanda kurang komunikasinya. Kalimat yang ditulis itu memerlukan perbaikan. Nah, uji coba ini digunakan oleh guru bimbing konseling untuk melihat reaksi-reaksi responden yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan atau kata-kata ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa melihat apakah kurangnya komunikasi kalimat yang ditulis, apakah perlu ada perbaikan atau tidak. Kalau ada perbaikan, kita akan segera memperbaikinya sebelum diberikan kepada siswa. Gitu Bapak Ibu, kita masuk ke materi selanjutnya ya Bapak Ibu. Analisis item.
Analisis item merupakan proses pengujian parameter item guna mengetahui apakah item memenuhi persyaratan psikomotoris untuk disertakan sebagai bagian dari skala. Parameter item yang perlu diuji sekurang-kurangnya adalah daya beda item, yaitu kemampuan item untuk membedakan antara subjek yang dimiliki atribut yang diukur dan tidak. Nah, analisis item ini jadi dalam pembuatan angke atau AUM itu harus kita lebih paham lagi ya Bapak Ibu, harus lebih detail. Kita harus menganalisis, menyusun, diuji cobakan kembali agar ke item yang sudah kita susun itu memang benar-benar kualitasnya itu bagus Bapak Ibu. Benar sekali. Kita selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya ya Bapak Ibu. Ada materi kompilasi 1. Nah, di materi kompilasi 1 ini kita akan membahas apa hasil dan analisis itemnya. Kompilasi 1. Mendasarkan hasil analisis item, maka item-item yang tidak memenuhi persyaratan psikomotoris akan disingkirkan atau diperbaiki lebih dahulu sebelum dapat menjadi bagian dari skala. Di sisi lain, item-item yang memenuhi persyaratan juga tidak dengan sendirinya disertakan ke dalam skala. Nah, item-item ini Bapak Ibu adanya kompilasi. Kompilasi ini ada kompilasi 1 dan ada kompilasi 2 ya Bapak Ibu. Kompilasi 2, kita akan masuk ke materi kompilasi 2 ya Bapak Ibu. Itu kenapa ada kompilasi 2 sehingga kompilasi 2. Item-item terpilih yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang telah dispesifikasikan blueprint. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Apabila convention reliabilitas skala ternyata belum memuaskan, maka penyusunan skala dapat kembali ke langkah kompilasi dan merakit ulang
skala dengan lebih mengutamakan item-item yang memiliki daya beda tinggi, sekalipun perlu mengubah proporsi item dalam masing-masing komponen. Nah, ini lanjutan dari kompilasi 1 ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke materi kelebihan dan kelemahan angket. Kelebihan dan kelemahan angket. Angket merupakan metode yang praktis karena dalam waktu yang singkat bisa mendapatkan jumlah responden yang banyak. Pada angket tertutup memudahkan guru bimbingan konseling dalam membuat tabulasi hasil. Pada angket terbuka, responden mempunyai kebebasan untuk memberikan keterangan. Responden mempunyai waktu cukup dalam menjawab pertanyaan. Inilah kelebihan dan kekurangan dari angket ya Bapak Ibu. Kita masuk ke kode etik. Kode etik penggunaan asesmen dalam bimbingan dan konseling. Guru bimbingan konseling atau guru BK bila akan menggunakan asesmen perlu memperhatikan dan menaati kode etik yang telah ditetapkan. Kode etik merupakan ketentuan atau aturan atau tata cara yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitas sesuatu profesi dan harus ditaati. Kode etik dalam sebuah profesi diperlukan untuk tetap menjaga standar mutu dan status profesi dalam batas-batas yang jelas dengan profesionalin, sehingga menjaga sikap kehati-hatian agar terhindar dari penyimpangannya. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah masuk ke rangkuman dari materi kita pada video kali ini. Kita akan selesai, ada beberapa slide lagi yang akan kita bahas mengenai rangkumannya dari hasil materi yang kita pelajari pada video kali ini. Hal-hal penting yang telah Anda pelajari dapat dirangkum sebagai berikut. Asesmen
bila dikaitkan dengan bimbingan dan konseling adalah suatu metode sistematis yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling untuk memahami karakteristik, lingkungan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan konseli melalui berbagai teknik seperti tes dan non-tes, observasi skala penilaian, dan wawancara. Catatan dan teknik lain sehingga guru bimbingan konseling memperoleh informasi secara mendalam konseli yang dilayani. Tes adalah suatu alat atau metode pengumpulan data yang sudah memiliki kemampuan mengukur aspek perilaku atau kecakapan individu atau kelompok individu dalam menyelesaikan suatu atau memperlihatkan keterampilan tertentu dalam memperlihatkan hasil belajar atau dalam menggunakan kemampuan psikologis untuk memecahkan suatu persoalan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk ke slide terakhir dengan rangkuman ini. Kita masuk ke slide terakhir, kegunaan tes psikologi untuk klasifikasi, pemahaman diri, evaluasi program, dan penelitian ilmiah atau inquiry. B. Jenis-jenis tes psikologi yang bisa digunakan dalam bimbingan dan konseling adalah tes intelijensi, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadian. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja video kita pada pembelajaran kita kali ini. Kita akan masuk di video selanjutnya, nantikan video-video terbaru yang akan saya buat. Pantengin terus ya channel Ozira Fitrinya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, itu saja soal kita di video kali ini.